wabarakatuh. Apa kabar sahabat online? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang layanan informasi mengenai prospek kerja, bimbingan, dan konseling Islam. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling Islam merupakan atau biasa disingkat dengan BK. Pada program studi ini, kamu akan mempelajari apa itu pendidikan, berhubungan dengan cara pembelajaran, pemahaman pendidikan, dan pemahaman peserta didik. Ilmu pendidikan digunakan sebagai dasar dan melakukan bimbingan bagi dunia pendidikan. Selain itu, materi yang didapat adalah ilmu psikologi, karena memang bimbingan dan konseling merupakan cabang dari ilmu psikologi. Ilmu psikologi yang didapat meliputi pemahaman kepribadian, ilmu perilaku manusia, teori psikologi, dan lain-lain. Kita sering mengenal peran BK di sekolah, yaitu memberikan bimbingan dan arahan secara psikologi kepada siswa. Sedangkan bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan bimbingan di bidang agama Islam merupakan kegiatan dari dakwah Islamiyah, karena dakwah yang terarah adalah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun ranah profesi bimbingan dan konseling Islam itu ada 4, yaitu yang pertama bimbingan, konseling, penyuluhan, dan psikoterapi. Mengenai prospek kerja bimbingan dan konseling, yang pertama yaitu bisa menjadi guru bimbingan dan konseling, konselor pendidikan, konsultan pengembangan SDM, konsultan pendidikan LBB, hipnoterapis, staf HRD, PNS, lembaga kesehatan mental, konselor masyarakat, dan bekerja di dinas sosial. Nah, jika tadi membahas mengenai prospek kerja bimbingan dan konseling, kemudian bagaimana dengan prospek kerja bimbingan dan konseling Islam? Konsentrasi konselor masyarakat memiliki peluang profesi yang sangat luas, mulai dari jadi penyuluh agama, pembimbing atau pendamping atau advokasi, terapis Islam, dosen dan peneliti, konsultan, motivator, dan lain sebagainya. Adapun lembaga atau instansi yang dapat dimasuki antara lain yaitu LSM, dinas sosial, lembaga kesehatan mental, dan lain-lain. Konsentrasi konselor pendidik yang lazim disebut guru BK sejak tahun 2010, Kemenak telah menerima lulusan bimbingan dan konseling Islam untuk mengisi formasi guru BK di level madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Tetapi ada juga yang masuk di sekolah umum. Selain yang itu tadi, prospek kerja bimbingan dan konseling Islam bisa juga sebagai yang pertama yaitu guru BK. Bimbingan konseling biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Hal itu karena tugas sekolah bukan hanya mengajar ataupun mendidik saja, melainkan juga membentuk karakter siswa yang baik. Guru BK dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah siswa seperti kenakalan, kasus bullying, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi prospek yang bagus buat para lulusan jurusan bimbingan dan konseling Islam. Mereka bisa menjadi guru BK di madrasah-madrasah seperti MI, MTS, dan MA. Negeri ataupun swasta.
Dan tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa bertugas di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Kemudian bekerja di pusat-pusat rehabilitas. Lulusan bimbingan dan konseling Islam juga bisa menjadi konselor di pusat-pusat rehabilitasi seperti rehabilitasi narkoba, rehabilitasi korban bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, tentunya mereka para pasien dan korban membutuhkan nasihat-nasihat dan arahan-arahan dari konselor. Kemudian bisa juga menjadi entrepreneur atau wira swasta. Lulusan bimbingan dan konseling Islam juga bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur dalam bidang keahliannya seperti menjadi motivator, trainer, konsultan, ataupun penerbitan buku tentang konseling. Kemudian, alumni bimbingan dan konseling bisa menjadi akademisi jika lulusan S1 bimbingan dan konseling melanjutkan studinya ke S2. Mereka juga bisa menjadi akademisi, yakni menjadi dosen dan mengajar di jurusan bimbingan dan konseling Islam atau jurusan lain yang terdapat mata kuliah tentang bimbingan dan konseling Islam. Lulusan bimbingan dan konseling Islam juga bisa menjadi peneliti dalam persoalan konseling. Kemudian yang kelima yaitu bekerja di pekerja sosial dan penyuluh berbasis Islam. Lulusan bimbingan dan konseling Islam bisa bekerja di Departemen Sosial, LSM, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Bukan hanya itu, mereka juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, rumah sakit, ataupun tempat lainnya yang membutuhkan konselor dan penyuluh. Contohnya, mereka bisa bekerja sebagai pembimbing bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dan lain sebagainya.